Shalom, damai di hati, mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan, menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, beribadah kepadanya, dengan menyanyi Hormat Maha Besar Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Dalam keyakinan inilah kami pun memohon penyertaan-Mu dalam kelangsungan ibadah kami saat ini, sehingga persekutuan jemaat-Mu saat ini jadilah hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita melakukan NNBT nomor 7. Mari puji Tuhan Yesus. Mari
Jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Di hadapan-Mu kami mengaku dalam menjalani hidup terkadang kami tidak taat, tidak setia. Antara lain kami mengingkari janji yang pernah kami ucapkan, tuliskan. Ada banyak waktu terbuang, ada banyak potensi yang tidak dikembangkan, ada berkat Tuhan yang disalahgunakan. Ampuni dan baharui kami. Dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Mari kita melakukan NNBT nomor 10. Ya Tuhan yang kudus. Kepada kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah janji anugerah Allah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita melakukan NNBT nomor 20. Kami bersyukur padamu Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 135
ayat 1 hingga ayat 4 dan ayat 21. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Mari kita mengkidungkan kidung jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Silakan duduk. Mari kita berdoa. Inilah kami yang hendak mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, melalui hamba-Mu ini, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat 17. Perjanjian Allah denganmu. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi,
dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Gereja Masehi Injili di Minahasa sambil berdiri. Kita mulai. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita bahkan mati di kayu salib, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayangkan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Disilakan duduk. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah membekali kami dalam persekutuan ibadah ini. Kami telah membaca firman-Mu dan sebentar kami akan merenungkannya. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberi kemampuan kepada kami semua, sehingga kami bukan hanya menyampaikan, mendengar, memahami,
tapi kami pun menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur Engkau Tuhan memakai hamba-hamba-Mu dalam pelayanan bagi jemaat saat ini. Mulai dalam persiapan-persiapan, bahkan juga dalam pelaksanaan ibadah. Yang merekam suara maupun gambar, yang mengiringi lagu, prokantor, dan yang semua yang telah memberi diri melalui karunia-karunia yang Engkau anugerahkan dan mereka persembahkan bagi-Mu dalam pelayanan ini. Berkati pribadi dan keluarga-keluarga mereka yang juga menopang mereka. Ya Tuhan, kami pun bersyukur dengan saudara-saudara kami yang bersukacita dalam berbagai hal. Di antaranya saudara-saudara kami yang bertambah usia, menikmati kasih-Mu. Nonce Karepoan yang boleh menikmati usia yang ke-60. Marcella Luming Kewas 39 tahun. Novieni Lowing 47 tahun. Renata Mogonta 5 tahun. Nova Rorong 44 tahun. Femi Tuo 68 tahun. Nonce Kawalo 64 tahun. Sialomita Nayowan 3 tahun. Hersi Oping 39 tahun. Rian Sinewet 27 tahun. Keluarga Runtu Rambi Mambu yang menikmati usia pernikahan yang ke-31. Dan saudara-saudara kami yang terdapat kami sebut satu demi satu. Tuhan kuduskan sukacita saudara-saudara kami. Engkau yang telah mengantar dan memberkati mereka dengan berbagai hal, akan terus bersama dalam menggapai cita-cita dan harapan-harapan ke depan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada di kolom 1 sampai kolom 36, anak-anak sampai lansia. Tuhan berkati segala usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan dari keluarga-keluarga jemaat-Mu. Ya Bapa, kami juga bergumul dengan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang bimbang, yang berduka cita, dan dalam berbagai hal yang sedang dan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, Engkau kiranya mau sembuhkan yang sakit, Engkau mau kuatkan yang lemah, Engkau menghibur yang berduka, sehingga Tuhan mereka tetap tegar dalam menanti jawaban dan rencana yang indah di balik semua itu. Berdoa kami juga bagi saudara-saudara kami yang dipercayakan memimpin keluarga, jemaat, umat, dan masyarakat dalam berbagai profesi. Mulai dari lingkungan kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai di ibu kota negara kami. Mulai dari Bapak Presiden sampai kepada kepala lingkungan. Anugerahkan mereka semua kemampuan hikmat untuk menuntun, membimbing, mengarahkan anak-anak menyongsong masa depan yang cerah, mengarahkan jemaat untuk hidup takut akan Tuhan dan mengambil bagian dalam berbagai program-program pelayanan dan pembangunan, menuntun dan mengarahkan, membimbing masyarakat untuk mengambil bagian dalam program-program yang ada. Lebih khusus lagi ya Tuhan Allah, dalam melaksanakan program dalam memutus rantai penyebaran virus corona, sehingga Tuhan mereka pun terus bersama-sama dalam perjalanan kehidupan ini untuk selalu menjaga jarak dan juga Tuhan memakai masker, mencuci tangan, dan juga mengambil bagian dan terus dalam perjalanan bersama dalam persiapan-persiapan untuk pemilihan kepala daerah, baik wali kota maupun gubernur dan wakil, untuk tetap menjaga keamanan, saling menghargai, saling menghormati meskipun berbeda pendapat dan mungkin juga berbeda pilihan. Dan Tuhan, mereka pun boleh bersama-sama
pada tanggal 9 Desember nanti mengambil bagian menggunakan hak mereka untuk memilih sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang dipercayakan untuk memilih pemimpin yang akan mengantar masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Ya Bapa, ini kami semua. Segala sesuatu yang menjadi rencana dan harapan-harapan kami mau bawa semuanya itu kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjanjikan pemeliharaan bagi kami semua dan juga yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan. Semua kita pernah buat janji. Ketika kita menikah, apalagi sekarang dalam masa-masa persiapan pilkada, atau juga membeli, meminjam barang, tanah, rumah, dan lain-lain, baik secara lisan, tulisan, bahkan ada yang disertai dengan memakai meterai. Tetapi saudara-saudaraku, terkadang seiring berjalannya waktu, perjanjian tersebut diingkari. Kita mungkin pernah mendengar syair lagu, 1000 janji engkau ucapkan, 1000 dusta engkau lakukan. Saudara-saudaraku, kita diajak bercermin dari firman Tuhan. Bagaimana perjanjian Allah dengan Nuh? Ketika kita mendengar nama Nuh, pasti langsung terbayang dalam ingatan kita tentang air bah dan juga pelangi. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Ia hidup bergaul dengan Allah serta taat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Antara lain membuat bahtera di gunung, sehingga ia dan keluarga dan ternaknya selamat dari air bah. Sesudah air bah, Tuhan memberkati dan memberi perintah serta mengikat perjanjian dengan Nuh. Yang pertama, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ayat 1 dan 7. Yang kedua, Allah menyerahkan binatang di darat, udara, dan laut. Ayatnya yang kedua. Dan Allah mengingatkan untuk menghargai dan menghormati kehidupan sesama manusia yang adalah gambar Allah. Dan yang kelima, Allah membuat perjanjian pada Nuh dan keturunannya dan segala makhluk. Dan sejak saat itu tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Ayat 9 sampai ayat 11.
Dan perjanjian ini ditandai dengan busur atau pelangi di awan, untuk mengingatkan bahwa Allah pernah membuat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya serta makhluk hidup lainnya. Ayat 12 sampai ayat 17. Saudara-saudaraku, sebagaimana Nuh diberkati, demikian juga kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kita boleh ada hingga hari ini, Minggu 8 November 2020. Kita boleh melewati berbagai hal. Dan saat ini Ia menyapa dan menjumpai kita dengan firman-Nya, sekaligus mau mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dalam perjalanan hidup, dalam keadaan apapun, bahkan hari-hari bulan yang sulit di masa pandemi COVID-19. Tuhan terus menyatakan berkat-Nya. Tuhan memakai saudara-saudara, keluarga, bahkan pemerintah, baik kota maupun provinsi, pemerintah pusat, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan menjadi berkat. Bahkan juga vaksin yang kita tunggu-tunggu saat ini juga akan digunakan. Dan keluarga-keluarga terus diberkati dengan anak cucu, dan mengingatkan kita akan firman Tuhan dalam pertama Tawarik 17 ayat 27b. Keluarga yang ada di hadapan Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Allah juga menyatakan pemeliharaannya dengan segala sesuatu yang tersedia di alam, di lingkungan pekerjaan dan usaha masing-masing, untuk mengelolanya dan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Kita bersyukur dengan potensi-potensi pekerjaan-pekerjaan, karunia-karunia yang Tuhan beri bagi kita masing-masing. Jangan sampai kita tergoda dengan melihat potensi-potensi yang ada pada orang lain, dan kita mulai mengeluh dan berpikir bahwa pekerjaan, usaha, lingkungan, orang-orang lain lebih baik daripada kita, sehingga kita terjebak dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita diingatkan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi pekerjaan, usaha dalam diri kita, dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan jeripaya kita tidak akan sia-sia. Dan ketika kita diberkati, manfaatkanlah itu untuk membangun keluarga, sehingga keluarga-keluarga kita hidup sejahtera, tetapi juga membangun dalam pelayanan, pembangunan jemaat, dan juga masyarakat. Selanjutnya, bangunlah juga hubungan yang indah satu dengan yang lain, saling menghargai dan menghormati, karena hidup kita adalah gambar Allah. Apalagi kita tinggal 33 hari, akan memilih kepala daerah, memilih wali kota Manado dan wakilnya, memilih gubernur Sulawesi Utara dan wakilnya. Meskipun mungkin pendapat dan pilihan kita berbeda, tapi mari kita tetap memelihara hubungan yang indah antara suami, istri, orang tua, dan anak, kakak, beradik, teman, tim sukses, calon, dan lain-lain. Kita semua ingin dihargai, dihormati. Berusahalah juga untuk menghargai dan menghormati. Jangan kita saling menyalahkan,
dan juga saling membinasakan. Tapi marilah dalam kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Allah menghendaki dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hidup rukun. Sebagaimana juga firman Tuhan dalam Mazmur 133, sungguh alangkah indah dan baiknya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, biasanya kalau kita memperhatikan selesai hujan, terkadang ada kilat, guntur, tetapi itu terkadang berganti dengan pelangi, mengingatkan saya dan saudara-saudara betapa indah kasih sayang Tuhan bagi dunia melalui perjanjiannya dengan Nuh, tetapi juga keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Ini memotivasi kita, orang yang percaya di masa kini, untuk mengambil teladan dari Nuh yang taat dan setia dalam keadaan apapun, tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan yang ada, tetapi mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, tataplah hari esok bersamanya. Ia yang setia memelihara kita, yang pernah berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Amin. Saudara-saudaraku, mari memberi persembahan. Berilah dengan sukacita, dan persembahan ini dikumpulkan kepada Pelsus Kolom dan diteruskan di kantor jemaat oleh Syamas untuk menopang dan memperlancar pelayanan. Sambil kita melakukan bersama NKB nomor 143, Janji yang Manis. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu melalui hasil usaha dan kerja kami. Kuduskan apa yang kami persembahkan sehingga layak dan bagi Syamas dan saudara-saudara yang dipercayakan mengumpul dan mengelola. Kiranya mereka melaksanakannya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab, sehingga pelayanan semakin baik dan lancar. Kami pun mempersembahkan hidup kami kepadamu yang telah menyertai persekutuan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri. Mari kita melakukan bersama jalan hidup tak selalu.
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Karombasan mengucapkan selamat hari Minggu, dan bersama dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kiranya kita berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan jaga jarak 1,5 sampai 2 meter, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, pakai masker. Pertemuan peserta katekisasi Senin 9 November akan dilaksanakan pada pukul 19.00 WITA. Dan diingatkan kembali bagi kolom-kolom yang belum mengumpulkan kartu Mapalus SMST, segera memasukkan ke kantor jemaat. Dan yang terakhir, daftar dan bantuan untuk keluarga Penatua Dareho Mirontoning kiranya dikumpulkan selambat-lambatnya Senin tanggal 9 November dan untuk diteruskan pada keluarga. Terima kasih.